Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin insyaallah, dan kita semua bisa bersama-sama mengikuti kegiatan secara Warahmatullahi daring di dalam room Zoom ngopi bareng Cisitu yang insya Allah pada kesempatan minggu ke-12 ini ada tema khusus karena kita semua akan segera memasuki bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia, bulan suci Ramadan, di mana Allah menjanjikan berbagai keutamaan, berbagai kemuliaan di bulan suci ini. Hanya saja barangkali ada istimewanya bulan Ramadan di tahun ini, tahun kedua kita di masa pandemi. Nah, bagaimana sih seharusnya kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan di masa pandemi? Apakah ada perbedaannya? Apakah ada kekhususannya? Atau bagaimana seharusnya? Nah, marilah kita akan simak bersama nanti di sesi yang kedua. Salawat serta salam senantiasa mudah-mudahan kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat yang selalu senantiasa menjalankan sunnah dari Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Ibu dan Bapak, marilah kita buka kegiatan ngopi bareng Cisitu jilid ke-12 ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diberikan kemudahan memahami ilmu pada hari ini. Dan semoga kita semua bisa menjalankan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Guru, guru kita, dan menjalankan semua kegiatan amal ibadah di bulan suci Ramadan sesuai dengan tuntunan yang seharusnya. Seperti itu. Baik, alhamdulillah Ibu dan Bapak. Nah, hari ini kita semua akan ngopi bareng di situ itu menghadirkan guru kita ya, Pak Ustadz Diki yang sudah terkenal seantero Dago ya. Oh lebih seantero Dago mah lewat. Nah gitu ya, insya Allah guru kita ini bukan hanya guru PAI biasa, ini guru PAI luar biasa yang pengalamannya sudah melanglang buana ya di antara mimbar ke mimbar. Insya Allah seperti itu, saya percaya dengan kemampuan beliau dan sungguh suatu kehormatan ngopi bareng Cisitu kehadiran beliau karena beliau Ibu dan Bapak ini jadwalnya subhanallah sekali ya. Untung ini Pak Hafiz berhasil mencuri jadwal dari Pak Diki khusus untuk ngopi bareng Cisitu dispesialkan untuk minggu ini. Nah, baiklah Ibu dan Bapak, sepertinya ini wajah-wajah sudah tidak sabar ingin menyimak apa yang ingin disampaikan oleh Pak Ustadz Diki. Namun sebelumnya saya ingatkan untuk Ibu dan Bapak semua maupun anak-anakku yang sudah berkenan hadir di kegiatan minggu ini untuk mute dulu mic-nya sementara nanti Pak Ustadz menyampaikan materi. Nah, ketika nanti sudah selesai, ada yang ingin ditanyakan, insya Allah nanti kita ada termin tanya jawab. Nah, ya untuk yang penasaran pertanyaan, apa yang ingin mengajukan pertanyaan, insya Allah nanti kita ada sesi tanya jawab, kita diskusi, kita sharing lagi.
bagaimana atau aturan-aturan dalam agama seperti itu dalam menjalankan kegiatan ibadah kita selama di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah nih saya juga nih sudah ada yang titip-titip pertanyaan begitu Pak Ustadz ya, nanti di sesi selanjutnya kita akan membahasnya. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, saya serahkan kesempatan ini kepada Pak Ustadz Diki. Mangga Pak Ustadz Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin bil hidayati wa ma'annat qulubuhum bis tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa raqibul majid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakatun wa zakatul jasad shaum wa shaumun nisfu sabri. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur pada Allah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat usia oleh Allah sehingga masih bisa membuka mata kita, kemudian masih merasakan kita berada di alam dunia, seraya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur pada Allah, Allah masih menghidupkan kita, karena Bapak Ibu dikatakan dalam kitab Nasaihul Ibad akan terasa nikmat hidup itu tatkala kita sudah wafat. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Dan kita nikmati hidup ini tentu semata-mata kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tercurah selalu kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai pada kita yang taat kepadanya hingga yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ibu Leni yang luar biasa. Ini semangat beliau membangkitkan semangat seluruhnya. Sehingga insya Allah, semoga Allah senantiasa mengucurkan rahmat dan maghfirahnya kepada beliau. Dan tentu mobil khusus juga ini sebagai wasilah dari Bapak Kepala Sekolah SDN 053 di situ. Kemudian juga guru-guru yang luar biasa. Walaupun memang kondisi seperti ini, tapi tetap semangat, dan insya Allah itu semangatnya dijadikan sebagai pahala yang berlipat, dan Allah ganjar yang berlipat kepada beliau-beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang ini acaranya itu ngopi bareng jadi santai ya itu, dan memang ikonnya itu harus ada kopi. Dan insya Allah kopi saya ini belum habis karena kopinya ini saya mau. Tapi karena tidak suka kohit, ya kopi hidung, maka kopinya itu kopi bening gitu. Alhamdulillah. Dan kalau tidak salah untuk kopi ini sejarahnya itu kalau tidak salah di Afrika. Ada waktu itu seorang penggembala kambing, orang Afrika yang asalnya kambing itu lemas-lemas, tapi suatu ketika makan ada buah atau biji, tiba-tiba kambing itu menjadi segar. Ya, kalau kata orang Jerman menjadi curinghak seperti itu. Ternyata diteliti, iya teh naon seorang Afrika teh. Nah, akhirnya maka disebat kopi. Maka mudah-mudahan dengan acara ngopi ini, dari yang asalnya lemes, ini menjadi semangat.
dari yang asalnya ngantuk menjadi tidak ngantuk, seperti itu. Maka diambillah namanya itu ngopi bareng gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini santai karena kalau tidak salah ini ya ada yang di dalam perjalanan, masih dalam perjalanan, kemudian juga ada yang ya masih ibu-ibu luar biasa. Sebetulnya salut pas dilihat memang masih mayoritas itu ibu-ibu. Padahal ibu-ibu itu biasanya kalau weekend itu ada pekerjaan yang menantinya, yaitu seperti cuci baju, cuci piring, cuci rumah, dan cuci lainnya, seperti itu. Maka insya Allah ini pahala luar biasa khusus untuk ibu-ibu yang memang betul tidak bisa tergantikan pengorbanannya. Maka ridho para suami, para laki-laki ketika kata Rasul, ketika anaknya ingin memuliakan siapa yang terlebih dahulu, maka ibumu, 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 sampai 3 kali. Maka insya Allah ridho ya Bapak Ibu, tentu kemuliaan untuk ibu-ibu. Bahkan dalam hadis dikatakan seorang ibu itu apabila melahirkan maka sucilah. Jadi setiap 1 kali melahirkan sucilah dari dosa-dosanya. Maka apalagi kalau 2, kalau 3 sampai 4 bahkan lebih, masya Allah itu suci. Ketika sampai wafat misalnya melahirkan maka itu termasuk syahid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Leni ya, bahwa memang kita sebentar lagi akan memasuki bulan yang dinanti-nanti oleh kita semua, khususnya tentu oleh orang yang beriman. Di antaranya itu adalah bulan Ramadan. Ya. Maka kebahagiaan atau akan berbahagia ketika datangnya bulan Ramadan itu adalah orang yang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ketika datangnya bulan Ramadan itu tidak bahagia. Ini kuncinya. Kita muhasabah diri. Sekali lagi mohon maaf karena saya yakin hadapan saya ini semuanya itu adalah orang-orang luar biasa yang sudah memahami. Tapi kalau dalam istilah kita ada yang disebut judul kitabnya itu Tanbihul Ghafilin. Bisa jadi kalau misalnya yang sudah pernah belajar ini mengingatkan yang lupa. Atau bisa jadi ini saling mengingatkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi muhasabahnya, introspeksinya adalah apabila kita bahagia, senang ketika akan datang bulan Ramadan, berarti insya Allah kita termasuk orang yang beriman. Tapi sebaliknya apabila kita tidak senang ketika adanya bulan Ramadan, maka na'udzubillahi min dzalik, berarti kita sebaliknya Bapak Ibu. Maka tentu kita harus senang ketika kedatangan bulan Ramadan, dan tentu senangnya di sini bukan senang dalam tanda kutip, hanya senang saja tanpa kita mempersiapkan diri bagaimana kita akan masuk kepada bulan Ramadan ini. Memang saya dihubungi oleh Pak Hafiz ya kemarin, dimana kalau misalnya mengisi acara ngopi bareng ini, insya Allah Pak Hafiz kalau sebagai pendengar ini berupaya ya untuk ikut. Ini bukan pendengar, tetapi misalnya menjadi pengisi. Kalau pengisi ada yang lebih baik lagi. Nah, ini karena memang mau mendekati bulan Ramadan, tentu dihubungkan dengan agama gitu. Dan saya diberi tugas saat ini bertugas di SDN 053 Cisitu, Kota Bandung, ya. Dan alhamdulillah ya diberikan amanah pula ya untuk ya bersama-sama ngaji beserta santri yang ada di Al-Hikmah, tepatnya di dekat Terminal Dago. Ya, Terminal Dago, di belakang Terminal Dago. Di situ ada, di belakang ya ada Al-Hikmah. Ya bisa ngaji bareng ya bersama para santri.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlihat juga ada para orang tua yang luar biasa ya. Standby, kalau bahasa bule ini mungkin stay cool and fall in love ya. Sambil melihat, sambil beres-beres gitu ya, sambil santai nggak apa-apa. Ya, ada juga Pak Eko, Bu Elis, Bu Sum, dan Pak Hafiz yang luar biasa. Weekend tetap menjaga sekolah ya. Dan bahkan tadi ada musibah kalau tidak salah disampaikan dari rekan kami GPAI dari SD Tilil, katanya itu hampir saja ada pencurian dan bahkan menjadi korbannya itu kalau tidak salah operator atau penjaga, katanya sampai ditusuk oleh gunting. Maka Bapak Ibu berhati-hatilah ya, berwaspadalah. Memang situasi saat ini orang-orang itu nekat Bu. Ya, orang-orang itu nekat, maka tentu kita harus berwaspada. Bahkan kata Nabi ada salah satu doa, apabila dibaca doa ini, maka insya Allah kita terhindar dari segala mara bahaya. Bahkan apabila dibaca di malam hari, maka kita akan terhindar dari hewan yang berbisa. Bisa ditulis dan tentu Bapak Ibu sudah hafal, yaitu doanya itu Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Maka itu bisa didawamkan, bisa diamalkan minimal 1 hari itu 2 kali. Ba'da subuh, kemudian ba'da asar. Atau bahkan sebanyak-banyaknya, apalagi situasi saat ini, itu bisa dijadikan sebagai solusi. Selain daripada tentunya kita ikhtiar, ya, setelah ikhtiar yang maksimal, ya di masa seperti ini, ketika pemerintah sudah memprogramkan adanya vaksin, tentu kita berupaya itu agar ikhtiar maksimal. Lupa pula tentu kita harus tawakal maksimal. Kita berharap kepada Allah yang maha menentukan segala sesuatu. Buat Allah mudah Bapak Ibu, COVID ini segera berakhir, mudah. Ya, tetapi tentu kita harus meyakini ada ungkapan sahabat seperti ini Bu. Ma nazala bala'un illa bidzanbi. Wa ma rufi'a bala'un illa bitaubat. Ya. Ma nazala bala'un illa bidzanbi. Ya. Bahwa ya di sana akan ada bala atau musibah atau bencana, ya. Tidak mungkin ada bala, tidak mungkin ada bencana, ada wabah, ya, kecuali di sana itu illa bidzanbi, pasti ada dosa. Berbicara dosa Bapak Ibu, ini tentu kita jangan berpikir dosa itu orang lain. Jangan berpikir dosa itu kita punya teman, kita punya saudara, kita punya tetangga. Tapi ketika berpikir dosa, mari kita muhasabah diri kita sendiri. Nazala bala'un illa bidzanbi. Tidak akan turun bencana, tidak akan turun musibah, tidak akan turun penyakit wabah kecuali di sana ada dosa. Harus yakini. Ya, jangan sampai diri kita mengklaim saya mah tidak punya dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu memiliki kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik ketika kita memiliki kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Yaitu kita sadar dengan apa yang kita kerjakan. Bahkan Bapak Ibu dikatakan pula bahwa alamatus saqawati arba'ah. Tanda celaka seseorang itu ada 4. Tanda kecelakaan seseorang itu ada 4. Yang pertama, tanda kecelakaan seseorang itu adalah bahwa nisyanud dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Dia melupakan dosa yang telah lalu padahal dosa itu tersimpan rapi di sisi Allah. Melupakan dosa yang telah lalu padahal dosa itu tersimpan rapi di sisi Allah, Bu. Ibu Bapak, maka tentu kita jangan mengklaim bahwa diri kita itu paling suci. Diri kita itu tidak punya dosa. Maka celaka orang yang melupakan dosa-dosa yang telah lalu padahal dosa itu tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ingat dosa, maka bersegeralah untuk memohon ampun kepada Allah. Apabila dosa itu kepada Allah. Apabila dosanya itu kepada Rasulullah,
maka tentu kita banyak bersolawat kepadanya. Kenapa? Karena kita sedikit melaksanakan sunnahnya, sedikit kita melaksanakan apa yang dicontoh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan terkadang kita ingat sunnah itu suka menjadi lelucon. Leluconnya itu ketika ingat malam Jumat, wah ini mau sunnah seperti itu. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika berbicara itu sunnah pasti pikirannya itu kan pasti ke hal yang ya seperti itu, yang suami istri. Padahal tentu ada sunnah-sunnah yang lain seperti membaca Al-Quran, membaca surah Al-Kahfi, kita banyak bersolawat, kita banyak bersedekah. Kemudian bagi para laki-laki tentu mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah Jumat dengan memakai wangi-wangian, datang lebih awal ke masjid. Itu sunnah. Tapi terkadang kita memang berbicara sunnah Rasul itu ingatnya itu kepada malam Jumat seperti itu. Nah maka tentu kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bersolawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum kalau kita memiliki dosa Bapak Ibu kepada kedua orang tua, memiliki dosa kepada kedua orang tua, ya Allah, kalau disadari Bapak Ibu, ketika kita sadar kenapa di rumah tangga rizki menjadi seret, itu jangan menyalahkan corona. Tetapi justru sadarnya itu bagaimana cara kita mengabdi kepada kedua orang tua. Bagaimana kita ta'zim, bagaimana kita takrim, memuliakan kedua orang tua. Apabila kita mampu memuliakan kedua orang tua, maka itulah yang menjadi jalan rezeki kita akan barokah Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya dosa kepada kalau yang sudah punya pasangan, kepada suami atau kepada istri. Kita harus sadar. Begitu banyaknya apalagi yang setiap hari bertemu, tentu semakin intens, maka semakin mudah kita untuk melakukan dosa. Baik ucapan ataupun perbuatan. Belum dosa kepada anak, belum dosa kepada tetangga, dan lain sebagainya. Maka apabila kita ingat akan dosa-dosa tersebut, maka sebaliknya kita termasuk orang yang bahagia, orang yang beruntung. Tapi sebaliknya apabila kita melupakan dosa-dosa itu, maka kita termasuk orang yang celaka. Padahal tadi dosa itu tersimpan rapi di sisi Allah. Yang kedua, termasuk orang yang celaka itu adalah mengingat-ingat kebaikan, padahal kebaikan itu belum tentu diterima oleh Allah. Mengingat-ingat kebaikan, Bapak Ibu, kalau kebaikan itu kita selalu ingat, berarti ciri terbukti bahwa kita itu jarang memberi kebaikan. Berarti kita jarang memberi kebaikan. Karena kalau kita sering ya memberikan kebaikan, bisa jadi kita lupa ketika kita bertemu dengan orang. Bu Leni, itu waktu itu saya ketemu uang yang ibu ngasih, misalnya waktu itu ngasih beras, yang mana saya lupa lagi. Itu kan pertanda bahwa kita ya insya Allah sering memberikan kebaikan gitu. Seperti itu. Nah, orang yang celaka itu adalah yang mengingat-ingat kebaikan, padahal kebaikan itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang celaka itu adalah ketika dalam urusan dunia dia memandang orang yang lebih atas. Dalam urusan dunia memandang orang yang lebih atas. Sehingga apa akibatnya? Tidak ada rasa syukur. Tidak ada rasa syukur. Orang lain punya mobil, orang lain punya motor, orang lain punya rumah mewah. Kita mah hanya ngontrak, kita mah hanya jalan kaki. Bapak Ibu, kunci bahagia itu adalah bersyukur. Kunci bahagia itu bersyukur. Husnul syukri fi mana labih. Syukur atas apa yang telah diperoleh. Bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah kunci kebahagiaan. Kalau kita tadi memandang
selalu yang di atas dalam urusan dunia, maka itu tanda kecelakaan untuk kita. Dan kemudian yang terakhir adalah ketika dalam urusan agama dia memandang yang lebih bawah. Gitu. Dalam urusan dunia memandang yang lebih atas, kalau dalam urusan agama dia memandang melihat yang lebih rendah dalam urusan agama. Sehingga tidak ada motivasi dalam dirinya untuk terus belajar agama. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi masalah ketika yang menyampaikan ini al-fakir, mohon maaf. Tapi mudah-mudahan ketika ada hikmah, ada nasihat, tentu bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bicara tentu bulan Ramadan, dikatakan dalam kitab Suratul Nasihin bahwa orang yang melaksanakan ibadah saum itu ada 3 tingkatan. Satu ada saumnya orang yang biasa, kemudian ada orang yang istimewa, ya, kemudian yang ketiga ada tingkatan orang yang teristimewa atau khususil khusus. Nah, saumnya orang awam itu dikatakan bahwa dia saumnya itu hanya mencegah dari sesuatu yang membatalkan, ya, dari segala sesuatu yang membatalkan, yang masuk ke dalam mulutnya, yang masuk ke dalam perutnya, ya, kemudian menjaga farjinya. Itu dikatakan sebagai saumnya orang yang biasa. Kemudian ada yang dikatakan saumnya khusus, ya, orang yang istimewa. Orang yang istimewa itu adalah saumnya orang-orang yang soleh. Saumnya orang-orang yang soleh tentu bukan hanya makan, menjaga atau menahan diri dari makan dan minum saja atau yang masuk ke perutnya, tetapi tentu saumnya orang yang soleh bukan hanya itu, tetapi mencegah panca indera dari melakukan dosa-dosa. Ya. Maka hal manakah yang terlaksana? Ya, atau misalnya hal manakah yang termasuk ke dalam perkara-perkara tersebut? Yang pertama, saumnya orang yang istimewa itu yang pertama adalah menundukkan matanya dari tiap-tiap yang tercela menurut syarat. Menundukkan matanya dari tiap-tiap yang tercela, ya, menurut syarat atau menurut aturan agama. Mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang saum atau Ramadan kali ini memang luar biasa. Luar biasanya apa? Adalah Ramadan di masa pandemi. Ya, tidak seperti biasa. Tetapi tentu Bapak Ibu, apabila kita ingin disebut orang yang beriman, kita harus siap dengan segala ujian. Harus siap dengan segala ujian. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa dilihat dalam Al-Quran, ada dalam Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia itu mengira tatkala mengatakan, ya Rob, sesungguhnya kami beriman kepadamu. Kata Allah, lantas tidak diuji. Maka kita harus siap apabila kita ingin dikatakan orang yang beriman, harus siap akan ujian-ujian. Kata Allah akan diuji, bahkan kata Allah, walaqad fatanna allazina min qablihim. Orang-orang yang terdahulu sudah Allah uji, bahkan ujiannya lebih berat, ibu bapak, daripada kita. Sampai harus rela mengorbankan jiwa dan raganya. Kita sekarang diuji dengan adanya wabah. Diuji dengan adanya wabah. Seolah-olah diuji dengan adanya wabah, kita mau akhir segalanya, sehingga tidak mau beraktivitas. Padahal tentu ini tidak mengurangi semangat Bapak Ibu, ya, tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk senantiasa melakukan ibadah, baik yang bekerjanya. Tentunya setiap tempat-tempat atau pekerjaan, instansi dan lain sebagainya tentu mengatur dengan aturannya jelas, dengan adanya bekerja dari rumah seperti itu. Diatur. Itu agar apa? Terus-menerus kita berupaya untuk beraktivitas. Maka jangan sampai kita banyak mengeluh dengan kondisi seperti ini. Lagi corona, sehingga jadi malas bekerja. Jadi malas untuk berkarya. Justru di sini dituntut untuk selalu
berkreasi dan untuk selalu berinovasi. Ya, karena tadi ketika ada ujian itu justru untuk agar terlihat kata Allah dari ayat berikutnya itu walaqad fatanna alladzina min qablihim, oleh Allah sudah diuji orang-orang terdahulu dengan ujian yang lebih berat daripada kita. Agar apa? Agar terlihat kata Allah mana yang betul-betul keimanannya kepada Allah dan mana yang imannya itu hanya dusta, hanya bohong. Kan gitu Bapak Ibu. Agar terlihat mana yang betul-betul ujiannya atau mana yang betul-betul imannya kepada Allah, mana yang imannya itu hanya dusta. Ya seperti di sekolah Bapak Ibu. Kan di sini pasti banyak ibu dan bapak guru. Kenapa adanya ujian seperti itu? Kan agar terlihat mana yang kalau kata bidang kurikulum Bumila Hafiz itu mana yang di atas KKM, mana yang hanya KKM, hanya sesuai dengan kriteria ketuntasan minimum, mana yang di atas KKM. Berarti kalau yang di atas KKM berarti anak itu lulus atau lancar, berarti kalau yang di KKM berarti di sini harus ada pengayaan remedial atau bahkan di bawah. Nah sama ketika ada ujian juga, ya dalam kehidupan ini Allah menguji dengan berbagai hal. Ya, dengan berbagai hal oleh Allah diuji agar terlihat. Bahkan ini teringat ungkapan Buya Hamka Bapak Ibu. Ya, ini tokoh ya pahlawan nasional. Ya, Bapak Ibu tahu Buya Hamka menyampaikan kalau ingin melihat ya orang Islam, disebutkan gini Bapak Ibu, kalau ingin melihat orang Islam maka lihatlah ketika Lebaran. Tapi apabila ingin melihat orang yang beriman, lihatlah ketika sholat subuh. Apabila ingin melihat orang Islam, lihat ketika Lebaran. Lihat Bapak Ibu, ketika Lebaran, itu semua orang giring rame, ya. Semua orang ya berupaya Lebaran. Oh, bahkan saumnya enggak, tapi Lebarannya riweuh. Wah itu banyak. Makanya lihat. Ketika Lebaran itu di kota-kota sepi, ya di kota-kota sepi, wah semuanya berbondong-bondong ingin pulang kampung, termasuk anu teu puasa oke, ya termasuk yang tidak saum juga, itu berbondong-bondong. Maka pantas Bu ya, apabila ingin melihat orang Islam, lihat ketika Lebarannya, rame Bapak Ibu, mau yang ikut saum, mau yang tidak, mau yang tarawehan, mau yang tidak, mau yang suka tadarusan, mau yang tidak, itu rame, maka disebutnya juga Lebaran. Tapi kalau orang yang beriman, maka kata Buya Hamka, lihat ketika sholat subuh Bapak Ibu, ketika Lebaran mau rame berbondong-bondong datang ke lapang. Tapi ketika sholat subuh, anu adan eta, anu qomat eta, anu imam eta, anu makmum eta, mustami'na atau makmumnya reungit wungkul gitu. Nah ini mirip sekali, justru ingin melihat orang yang beriman itu seperti itu. Ketika subuhnya, maka kembali kepada kita apabila kita semangat bangun subuh. Bapak-bapak ini para ibu, bapak-bapak berangkat untuk ke masjid, sholat subuh pakai itu luar biasa. Kalau ibu-ibu memang dalam fikih katakan bagaimana ketika ada ibu-ibu ingin sholat di masjid, maka jangan dilarang kata Nabi. Walaupun dikatakan kata Nabi sebaiknya di rumah. Ini dalam fikihnya, sebaiknya di rumah. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi apabila kita ingin melihat orang yang beriman, kata Buya Hamka seperti itu. Dan termasuk maka ketika kita tadi ingin dikatakan orang yang beriman siap akan ujian-ujian yang datang. Agar apa? Kata Allah, terlihat mana yang betul-betul keimanannya kepada Allah, mana yang dusta hanya bohong. Ke Allah itu hanya pada saat butuhnya saja. Ketika lagi banyak samatan, what the meaning samatan ya? Ketika lagi banyak hutang, maka tahajudnya rajin Bapak Ibu. Ya, tahajudnya rajin. Ketika hutang lunas, selesailah tahajud. Saya punya santri Bapak Ibu, ketika waktu itu rajin sekali tahajud. Kenapa? Karena mau UN. Karena UN itu kan paradigma atau di masyarakat itu seolah-olah ketika UN itu mau kiamat kubro itu ya. Saking ini kan kaget, wah gitu mau.
Tapi alhamdulillah saat ini dikembalikan lagi ke sekolah. Maka sampai santri itu bagaimana Bu? Rajin tahajudnya. Ketika selesai ujian, selesailah tahajudnya. Kan seperti itu. Ya, maka kadang kita itu ketika dekat dengan Allah itu ketika butuhnya saja. Ketika ada masalah dengan anak, kenapa sih anak ini misalnya susah nurutnya, anak ini bandel. Padahal kita sudah berpikir bagaimana caranya berupaya, Bu, searching, ya, dengan Mbah Google-nya. Kan sekarang itu gitu, sedikit-sedikit searching. Itu mau masak mie instan saja searching bagaimana, gitu. Ya, seperti itu searching. Ternyata udah berpikir caranya, tapi masih tetap saja anak itu kenapa masih tidak nurut? Ya, ternyata alasannya yang lainnya adalah kenapa tidak nurut? Karena kita lupa akan dosa kita kepada kedua orang tua. Berarti berikutnya harus perbanyak istighfar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, maka ujian terus akan datang apabila kita ingin dikatakan orang yang beriman. Nah, maka tadi apabila kita ingin termasuk ke dalam golongan orang yang saumnya istimewa atau khusus, maka satu tentu harus menundukkan mata, ya, dari tiap-tiap yang tercela menurut syara, menundukkan pandangan atau pandangan kita kepada sesuatu yang tidak halal. Apalagi situasi saat ini Bu, memang kita itu jarang keluar. Tapi pikiran kita ini banyak mengeksplorasi. Eksplorasi dari apa? Dari adanya gadget. Dari genggaman kita bisa melihat dunia. Bukan hanya hal yang baik, termasuk hal yang buruk. Bahkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu misalnya searching tentang pembelajaran, atau bahkan tentang agama sekalipun, ingin tahu hadis Al-Quran, itu biasanya ada juga iklan-iklan atau konten yang keluar yang memang tidak senonoh. Seperti itu Bapak Ibu kan. Berarti yang pertama apabila kita ingin termasuk ke dalam orang yang istimewa melaksanakan ibadah, harus menjaga pandangan mata. Disebutkan kata ulama, kalau misalnya kita di jalan maka palingkan wajah kita. Kalau ada di depan, palingkan ke kiri atau ke kanan. Hanya terbayang saja kalau kita naik motor, palingkan itu kan. Seperti itu. Intinya kita menjaga pandangan. Maka orang-orang soleh itu banyak menunduknya. Ya, banyak menunduknya gitu, untuk menjaga pandangan kita. Berarti begitu sulitnya. Kemudian yang kedua, memelihara lidah. Nah, ini penting Bapak Ibu. Memelihara lidah dari menggunjing, berdusta, mengadu domba, kemudian bersumpah palsu. Karena sebagaimana sabda Nabi bahwa ada 5 perkara yang menghancurkan, ya, orang yang melaksanakan saum. Di antaranya yang akan menghancurkan pahala saum, kata Nabi, ya, yaitu sawabahul kadhib, ya, yaitu orang yang berdusta, ya, orang yang berdusta. Makanya harus dijaga. Maka kalau anak-anak, Bapak Ibu, ada orang tua juga di sini, itu awas jangan berbohong, nanti akan membatalkan puasa. Bapak Ibu, ini perlu diluruskan, bukan membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Ya, seperti itu. Karena kalau yang membatalkan puasa, sesuatu yang memang masuk, ya, gitu, ke mulut kita. Itu kalau misalnya berdusta bagaimana? Itu mengurangi pahala puasa, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, wal ghibah, menggunjing, menggosip, Bu. Kan kita itu kalau gosip itu kan digosok makin sip, katanya gitu. Memang kalau obrolan tidak ada membicarakan orang lain, kayaknya itu ibarat Ibu Nurul masak itu nggak ada bumbunya gitu. Ya, betul ya. Kalau misalnya nggak ngegosip itu ibarat katanya gitu. Kalau masak itu nggak ada bumbunya, hamar gitu. Kalau kata orang Cilangri gitu. Tawar gitu, nggak ada apa-apanya. Nah, kadang kita suka disisipi ketika kita ngobrol, ya, uplok kalau kata orang Sundanya itu suka ditambahkan, kita membicarakan orang dan lain sebagainya. Ya, asik ketika kita membicarakan kejelekan orang, tetapi kita tidak asik ketika ingat kejelekan kita. Nah, itu yang jadi masalah itu.
Harusnya itu tentu sebagaimana dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Hisablah tentu dirimu sebelum menghisab orang lain. Hitunglah dirimu bagaimana amalnya, bagaimana perbuatannya sebelum menghitung orang lain. Kemudian yang berikutnya yang merusak, kata Nabi, yang merusak daripada pahala saum itu wan namimah, mengadu domba. Mengadu domba di sini sekali lagi bukan domba diadu-adu, ya, tetapi maknanya adalah tentu kita bisa saja dengan omongan kita, atau bahkan saat ini bisa jadi Bapak Ibu di masa pandemi ini memang kita jarang berbicara secara lisan, tapi kita banyak berbicara secara tulisan. Dengan cara apa? Membuat status, ya. Kemudian tentu baik di handphone, baik di WA, ataupun misalnya di Facebook, seperti itu. Yang mengakibatkan apa? Orang tidak senang dengan adanya status kita. Dengan adanya tentu apa yang kita buat, baik di Facebook, BB emang udah nggak ada, Instagram, ya Instagram maksudnya, dan lain sebagainya. Kata Nabi, dijelaskan dalam kitab Mukhtarul Hadis, ketika kita akan melakukan sesuatu, maka pikirkan terlebih dahulu akibatnya. Kata Nabi gitu. Ketika kita akan melakukan sesuatu, maka pikirkan dulu akibatnya. Itu yang ketiga, mengadu domba. Kemudian yang berikutnya, wal yaminu ghamus, yaitu bersumpah palsu. Nah, bersumpah palsu, janjilah, ya. Nanti kalau misalnya THR sudah cair, nanti dijajanin lah gitu. Maka pantas janganlah banyak berbicara, karena orang yang banyak berbicara banyaklah janjinya. Orang yang banyak janjinya maka akan lupa terhadap janjinya. Itu. Maka falyatul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, menang baik sirah. Kata orang Jawa mah gitu ya. Lebih baik kita diam. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang berikutnya wan nadharu bi sahwatin. Ya, wan nadharu bi sahwatin itu adalah melihat, ya, lawan jenis itu dengan syahwat. Oh, ini hati-hati Bapak Ibu. Ya. Hati-hati, tentu kita harus menjaga ini pandangan kita. Karena apalagi yang namanya perempuan itu, makanya disebut perempuan itu adalah sebagai di dalam bahasa itu kan perempuan itu bisa dikatakan yang enak dipandang. Beda dengan laki-laki. Ya, silakan. Mohon maaf. Ya, kalau perempuan itu enak dipandang. Tapi kalau laki-laki enak dipandangnya sebelah mana ya, Bu? Maka pantas gitu kan. Disebutkan mar'atun, ya, ro'a gitu, yang terlihat gitu. Mar'atun. Perempuan itu kan itu mar'ah. Jadi mar'ah itu jadi enak dipandang. Tetapi yang enak dipandang itu di sini sekali lagi, kalau yang sudah ada ikatan tentu yang enaknya itu adalah yang milik sendiri. Ya, karena bisa jadi rumput tetangga, ya seperti itulah. Ternyata pas seperti enak, pas naik, pas digigit itu rumputnya rumput sintetis seperti itu. Ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sekali lagi termasuk ke dalam kriteria apabila kita ingin termasuk saum yang istimewa. Maka harus menjaga dari pandangan mata. Ya. Kemudian yang berikutnya memelihara yang kedua memelihara lidah dari lisan, mohon maaf. Kemudian apabila kita ingin termasuk ke dalam golongan yang istimewa atau khusus, yang ketiga adalah mencegah telinga dari mendengarkan apa saja yang makruh. Ini penting Bapak Ibu. Mencegah telinga dari mendengarkan apa saja yang makruh. Makruh itu tentu lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Makruh itu. Ya. Memang dikerjakan tidak apa-apa, tetapi apabila kita meninggalkannya, kita mendapatkan pahala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kata Nabi, dikatakan sebagai pendusta apabila dia suka menyampaikan setiap apa yang didengarkannya. Nah, berarti tidak serta-merta setiap apa yang didengarkan oleh kita langsung disampaikan. Tapi tentu harus dicerna terlebih dahulu.
Jangan sampai kita asal setiap dibicarakan, cuk kata si Anu gini, sampaikan, kata si Anu sampaikan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi tentu harus kita menjaga dulu. Dan kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu apabila kita ingin termasuk ke dalam orang yang istimewa dalam melaksanakan ibadah, yaitu mencegah seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang tentunya makruh dan mencegah perut dari makanan-makanan yang subhat di waktu berbuka. Subhat itu yang tidak jelas halal haramnya Bapak Ibu. Yang tidak jelas halal haramnya itu subhat. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Tentu yang kita makan harus yang jelas haramnya. Yang kita tinggalkan adalah yang jelas haramnya. Nah, di antara halal dan haram itu adalah subhat. Kita ada makanan misalnya di meja ujung-ujung dimakan, tidak jelas ini apakah makanan itu punya siapa. Maka tentu harus cek dulu apakah ini halal atau tidak. Kalau tidak jelas, maka itu termasuk ke dalam syubhat. Maka orang yang ingin istimewa saumnya, maka menjaga dari ketika berbuka itu dari makanan yang subhat. Maka kalau orang tua dulu tentu sangat berhati-hati sekali dalam makanan. Itu tidak asal-asalan. Termasuk kalau makanannya ini bagaimana uangnya Bapak Ibu, ini penting uangnya. Kalau uangnya uang hasil subhat yang tidak jelas, nah ini maka efeknya apa ternyata? Dalam kitab Tarbiyatul Aulad, Bu, ini berpengaruh sekali ternyata kepada kecerdasan dan akhlak anak. Apabila memakan makanan yang haram atau misalnya yang subhat tidak jelas, maka ini termasuk nanti berpengaruh kepada kecerdasan dan akhlak anak gitu. Jadi maka tadi tidak usah kita banyak marah-maring kepada siapa, cek dulu tadi apa yang dimakan oleh istri kita, apa yang dimakan oleh anak kita, keluarga kita. Pantas kalau misalnya disuruh susah nurutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipercepat ya. Kemudian yang berikutnya maka disampaikan tadi kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamin illa ju'u wal aksu, kata Nabi. Berapa banyak orang yang melaksanakan saum tetapi dia tidak memperoleh dari saumnya itu selain daripada lapar dan haus. Karena tadi tidak menjaga, kita tidak memaksimalkan. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, apabila kita ingin saum yang teristimewa adalah tentu jangan memakan makanan halal, jangan terlampau atau jangan makan terlalu banyak, ya. Walaupun makanan itu halal ya di waktu berbuka sampai memenuhi perutnya. Jadi jangan memakan makanan halal terlampau banyak di waktu berbuka sampai memenuhi perutnya. Tuh, Bapak Ibu mohon maaf, ini walaupun halal ya, tapi kita juga jangan terlalu banyak ya. Karena apa kata Nabi? Ma min wi'ain abghadha ila Allah min malihi minal halal. Tidak ada sebuah wadah yang lebih dibenci Allah daripada perut yang dipenuhi makanan halal. Jadi di Islam itu tentu Bapak Ibu ini sangat selektif sekali. Maka halal itu tidak cukup halal tetapi halalan thayyiban. Seperti itu. Ya. Makan daging itu misalnya daging kambing ya dari caranya halal kemudian dimakan itu halal, tapi tidak akan menjadi thayyib apabila terlampau banyak. Maka yang menyebabkan ya kerasnya hati diantaranya itu terlalu banyak makan. Orang yang banyak makan maka banyaknya nafsu, maka banyaklah nafsunya gitu. Orang yang banyak nafsunya maka dia lebih condong kepada memperbanyak nafsul amarahnya. Jadi amak Bapak Ibu. Nah lihat saja Bapak Ibu ketika saum Ramadan kita kan tidak makan. Nafsul amarah ini muncak, tetapi karena tidak ada makanan yang masuk jadi leles Bapak Ibu. Ya, jadi leles. Nah, maka salah satu yang bisa mengendalikan nafsu itu diantaranya itu kita mengurangi daripada makan minum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk maka ada 5 apabila kita ingin masuk ke dalam kondisi orang yang saum yang khusus. Ada yang saum khusus. Ini orang yang teristimewa. Bagaimana yang teristimewa itu adalah saumnya
hati dari keinginan-keinginan rendah dan pikiran-pikiran duniawi dan mencegahnya sama sekali dari selain Allah. Ini sangat luas sekali tingkatannya para anbiya, para sholihin, para orang-orang soleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kita akan berkembang ya. Obrolan pagi ini sekali lagi ya, ini tentu obrolan, tentu ada yang lebih paham dari saya. Yang jelas intinya adalah tentu kita jangan banyak mengeluh dalam segala kondisi, walaupun kondisi pandemi. Apalagi kita sudah berpengalaman lah, minimal di tahun kemarin kita melaksanakan saum di bulan Ramadan itu, apalagi di awal-awal masa pandemi. Dan kabar bergembiranya ini menyampaikan sebagaimana fatwa MUI ya, bahwa kita bisa melaksanakan ibadah tarawih di masjid, dan yang tentunya kata Majelis Ulama Indonesia kita menjaga juga dan harus melaksanakan protokol kesehatan. Kita bisa melaksanakan sebagaimana kegiatan di masjid, baik tarawih ya, kemudian juga tadarus, kemudian juga kita bisa melakukan itikaf, atau misalnya yang suka ada nuzulul Quran, atau ada juga yang ada full subuh ya, kuliah subuh ya. Kuliah subuh itu ada, hanya tentu dengan kita tetap menjaga protokol kesehatan sebagaimana disampaikan dari fatwa MUI. Nah, maka silakan, hanya tentu sekali lagi Bapak Ibu dijaga ya, ketika kita berangkat ke tempat kerumunan tetap kita menjaga. Walaupun memang Bapak Ibu disampaikan pula, terkecuali apabila misalnya zonanya zona merah atau zona oranye. Nah, kalau zona merah dan zona oranye tentu memang dikatakan dalam kaidah atau usul fikih itu darul mafasid muqaddimun alal jalbil mafalih. Jadi menghindari kemadaratan itu atau menghindari keburukan itu lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Nah, maka dalilnya seperti itu ya. Nah, apabila zonanya sekali lagi Bapak Ibu zona merah ya, zona merah, zona oranye ya. Memang ini kemarin diberitakan, saya mendengar dari berita. Jadi yang kecuali misalnya di daerah itu zona merah, walaupun Bapak Ibu saat ini sebetulnya orang-orang itu sudah jemu ya. Kalau dikatakan kesel mah kesel sudah 1 tahun ya. Tapi memang mau bagaimana, memang kondisi seperti ini. Tentu pintar-pintarnya kita ya, pintar-pintarnya kita agar misalnya kita tentu bisa beribadah yang biasa di masjid, tentu kita harus menjaga ya, menjaga pula. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, kita harus takut itu kepada yang memiliki wabah ini, kepada yang memiliki dunia dan segala isinya ini. Siapa? Allah Jalla Jalaluh. Kalau kata Allah wabah itu tidak akan masuk kepada kita, tentu mudah saja buat Allah gitu. Maka yang paling penting kuncinya itu adalah dekati yang memilikinya. Apabila kita mau masuk ke dalam rumah, di rumah itu mohon maaf ada anjing galak, Bu. Maka siapa yang bisa menjinakkan anjing itu pasti yang memilikinya. Maka tinggal kita memanggil yang memilikinya. Oh, mohon maaf saya mau masuk tetapi ada anjing galak. Oh, sebentar. Maka diberhentikanlah anjing itu, didiamkanlah anjing itu oleh yang memiliki anjing galak di rumah itu. Maka jadi diam anjing itu, Bu, jadi nurut. Ya, apalagi ini Bu, buat Allah mah cek-cek, buat Allah mah mudah. Tinggal Allah mengatakan kun fayakun, kan jadilah, maka jadi. Tinggal Allah diam, berhenti. Ini Bu. Maka selain daripada protokol kesehatan, ini protokol keimanan yang terpenting. Ya, protokol keimanan. Maka bagaimana kita ya menikmati indahnya bulan Ramadan di masa pandemi ini tergantung daripada kita mengemasnya ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu kita termasuk orang yang merugi karena setiap Ramadan kita sia-siakan, tidak ada perubahan dalam diri kita. Justru semakin banyak ujian Bapak Ibu. Apabila ingin tahu pahala suatu ibadah, lihat tingkat daripada beratnya melaksanakan ibadah itu. Sholat subuh kenapa nilainya besar, Bu? Karena beratnya luar biasa kalau memang kita tidak terbiasa.
Sholat tahajud kenapa pahalanya besar sekali? Karena lihat Bu, ya godaannya gitu kalau malam hari kan seperti itu. Begitupun saum Ramadan Bu. Lihat Bu, kenapa pahalanya besar? Bahkan dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, barang siapa ya yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, kemudian dia melaksanakan saum di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu banyaknya dosa kita Bapak Ibu ketika kita dengan betul-betul melaksanakan ibadah Ramadan seperti yang tadi, ya, maka insya Allah Bu dihapuskan, ya, dihapuskan dosa-dosa kita. Kemudian kita sholat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri untuk melaksanakan ibadah tarawih, ya, karena iman tentunya, maka apa? Allah akan mengampuni dosanya. Tuh Bapak Ibu, diampuni lagi dosa yang banyak kita. Gitu. Kita melaksanakan tarawih. Bahkan barang siapa yang kita melaksanakan tarawih sampai selesai ya bersama imam, maka kita termasuk ya tercatat sebagai orang yang melaksanakan ibadah semalam suntuk Bapak Ibu. Padahal ibadah kita tarawih itu ya paling panjang lah 1 jam. Ya, kecuali Bapak Ibu ini mendadak ingin ke Jawa, ada yang tarawih 7 menit itu ya. Ya, tarawih itu kan paling panjang lah 30 menit ataupun ya 1 jam. Tetapi dicatat Bapak Ibu semalam suntuk. Coba. Karena apa? Ikut tarawihnya itu selesai ya dengan imam. Ya, selesai dengan imam. Kan kita mah di Indonesia biasanya kalau 10 hari terakhir ya 10 hari pertama itu tarawih. Wow, semangat Bu, berbondong-bondong. 10 hari kedua mulai. Ya. Dan 10 hari ketiga tarawih. Maka masjid penuh dengan kemajuan. Safnya maju Bu, yang asalnya 10 saf menjadi maju kemajuan menjadi 1 dan 2 saf atau bahkan sampai tidak ada. Maka Bapak Ibu, mari kita menyambut bulan Ramadan ini tentu dengan kita mengemasnya. Apalagi seorang guru pasti tahu di dalam RPP itu tentu pertama harus ada persepsi, ya. Kita persiapkan nih hari ini, biasanya yang ini baik di rumahnya dipersiapkan, ya. Bahkan Nabi itu mempersiapkan bukan dari bulan Ramadan, tapi dari bulan Rajab, bulan Sya'ban itu dipersiapkan, ya. Seperti itu kita persiapkan. Kemudian ada kegiatan inti, kan itu ya Bu ya, bulan ini di RPP itu kegiatan intinya dipersiapkan. Jangan sampai mubazir Bapak Ibu. Ya bolehlah dikatakan misalnya orang yang saum kalau tidur itu ibadah. Tapi lebar Bu kalau dipakai tidur aja gitu. Lebih baik beraktivitas, bekerja dan lain sebagainya gitu. Ya, kegiatan intinya baik tarawih, kemudian tadarus, kemudian kita berdiskusi, ya. Kemudian kita membuat berinovasi, ya. Kemudian di akhir atau misalnya zakat fitrah, ya Bapak Ibu, zakat fitrahnya itu dipersiapkan ya sampai kepada tentu kita melaksanakan nanti Idul Fitri. Idul Fitri itu untuk orang yang beriman, kembali kepada kesucian. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu nanti masuknya ke lebaran Bu. Banyak yang lebar ketika ya sekarang misalnya uang banyak, beres lebaran uang nggak ada gitu. Tapi orang yang beriman semakin semangat, semakin barokah. Mungkin itu Bapak Ibu tepat jam 10 ya yang bisa saya sampaikan, nanti ya bisa berkembang. Ya kalau bisa dijawab insya Allah, kalau tidak bisa ya silakan ya, karena ini forumnya diskusi bisa membantu. Mungkin itu Ibu Leni ya pemaparan dari saya, mohon maaf yang kekurangan. Pak Ustadz hatur nuhun atas tadi penjelasannya. Hapunten Pak Ustadz tadi pasihan. Ya tapi tapi aduh masih ada di sini update-nya. Ya ditransfer ya. Nah itu saya ada pertanyaan nanti itu ya. Baik Ibu Bapak yang mau bertanya secara langsung boleh, ataupun yang malu-malu secara langsung bisa di kolom chat. Nah ada beberapa nih yang sudah mulai ini. Apa Pak Eko? Hebat, keren. Ini ada dari Bu Nurul. Gini katanya Pak Ustadz curhat. Mohon maaf ya nih bertanya.
adakah solusi agar kita bisa istiqomah untuk menjalankan kebiasaan baik? Karena seringkali nih kita sudah niatnya udah betul, udah naik, udah baik ya, mau memulai hal-hal yang dan kebiasaan baik. Tapi kadang-kala kita bertemu dengan lingkungan yang berbeda-beda sehingga ya niat kita awalnya ini udah lurus nih, nah jadi rada belok begitu. Nah intinya seperti itu Pak Ustadz. Nah bagaimana caranya? Nah kemudian setelahnya itu seringkali emang nyesel gitu ya, ini tuh udah tahu salah gitu seperti itu. Nah gimana nih atuh tipsnya mungkin bagaimana cara menguatkan niat dan kebiasaan baik yang sudah kita mulai agar tetap istiqomah. Mangga Pak Ustadz itu dari teman kita itu ya, silahkan. Ya, terima kasih Bu Nurul ya. Ini luar biasa pertanyaannya mengenai istiqomah. Bagaimana agar istiqomah dalam kebaikan? Memang Bapak Ibu kan dikatakan kata Nabi khairul amal adwa muhawain qalla. Baik amal itu adalah yang terus menerus, yang dawam. Maka dawam itu yang terus menerus. Wa in qalla sok sanau sekali ya walaupun hanya sedikit. Jadi yang terus menerus. Nah maka bagaimana tadi ini niat kan sudah siap saya itu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Tetapi karena faktor lingkungan. Nah ini Bapak Ibu ini penting sekali faktor lingkungan. Ibnu Abbas mengatakan apabila kita ingin bahagia itu Bu, di antaranya adalah lingkungan yang solid. Ini penting Bapak Ibu. Lingkungan yang senantiasa mengingatkan bukan hanya perkara duniawi, tapi perkara ukhrawi. Maka di sini harus dibentuk. Dan insya Allah Bu, alhamdulillah ini tentu apresiasi dan luar biasa bersyukur Bu. Adanya ngopi bareng ini kan ini diantaranya itu lingkungan yang solid, lingkungan yang mendukung ya untuk kebaikan. Maka Ibu Nurul, tentu apabila kita berada di lingkungan tersebut, ya misalnya lingkungannya itu tidak mendekatkan diri untuk mengingat kepada Allah, mendekatkan diri untuk perkara ukhrawi, maka sebaiknya justru kan dikatakan dalam pendidikan itu gini Bu, apabila kita ada 10 orang ya 10 orang misalnya, dari 10 orang itu misalnya 1 yang baik, 9 yang tidak baik, maka dalam pendidikan itu ya bisa jadi kita harus pindah dari tempat itu. Kalau kita misalnya tidak kuat iman, ya tidak kuat imannya, ya kita pindah dari tempat itu karena bisa jadi kita bisa terbawa. Karena kalau kata Nabi seperti ini Bapak Ibu, apabila ingin melihat seseorang itu lihatlah teman dekatnya. Kemudian dikatakan apabila kita banyak bergaul dengan misalnya tukang minyak, maka kita akan terbawa baunya. Nah, maka penting Bapak Ibu, ya, apabila misalnya kita bergaul gitu dengan teman, lihat teman kita. Apakah teman itu hanya teman atau yang disebut sahabat? Sahabat itu kan yang selalu mengingatkan baik urusan dunia sampai yang terpenting adalah urusan akhirat. Maka yang pertama adalah terus-menerus, ya solusinya itu terus-menerus kita untuk berbuat baik, niatkan yang bulat, tekadkan ya dengan baik ya untuk terus-menerus melakukan kebaikan itu. Kemudian yang kedua, apabila yang mempengaruhinya itu lingkungan menjadi buruk kepada kita, maka bisa jadi kita harus keluar daripada lingkungan itu. Kalau misalnya kita tidak bisa mempengaruhi, tapi lebih baik lagi apabila kita bisa mempengaruhi lingkungan itu menjadi lebih baik. Memang yang seharusnya seperti itu. Kan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Harus ada yang mengingatkan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu kalau punya teman yang saleh atau teman yang salihah. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu insya Allah Bapak Ibu bisa saling mensyafaati. Ya, maka Bapak Ibu ketika al-fakir saya tidak ada misalnya nanti di surga, ya ada di neraka dan ibu-ibu ada di surga, mohon carikan Bu saya. Tolong tarik, minta kepada Allah, ya Allah tolonglah saya untuk dimasukkan ke dalam surga. Maka adanya teman yang soleh itu Bu bisa mensyafaati. Bahkan bukan hanya nanti di akhirat Bu, sekarang juga sama. Ada yang mengingatkan. Maka Ibu harus senang ketika ada yang mengingatkan, minimal Bu
mohon maaf itu kerudungnya nyengsol, kan itu seperti itu. Apalagi kalau imannya nyengsol, itu yang penting. Bu, imannya nyengsol, nah itu yang penting, itu seperti itu. Maka jangan sampai kita menjauhi, justru harus dekati Bu teman yang seperti itu. Karena ya tentu itu yang sebaik-baik manusia itu Bu, yang selalu mengingatkan ya, baik di dunia sampai nanti di akhirat. Maka itu Bu Nurul, wallahu a'lam ya, sebagai kiatnya agar tentu pertama tadi istiqomahnya adalah terus-menerus ya, terus-menerus ya, jangan sampai kendor, harus terus-menerus ya. Walaupun dikatakan yazidu wayankus, kadang naik, kadang turun. Memang manusia itu gitu. Lagi naik, lagi semangat ibadah, lagi turun, lagi malas, malas. Nah, bagaimana biar tidak malas? Istiqomah, sunnastaqomu. Terus menerus, mau malas mau enggak terus, ya terus seperti itu. Kemudian yang berikutnya, apabila yang mempengaruhinya itu lingkungan, maka kita tadi kalau tidak bisa mempengaruhi lingkungan itu, maka kita keluar daripada lingkungan itu untuk kemaslahatan tentu yang lebih lagi. Seperti itu. Wallahu a'lam Bu Nurul, Bu Leni, mana? Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, itu jawabannya ya Bu Nurul. Mudah-mudahan sedikit menjawab rasa penasaran dari Bu Nurul ya. Mudah-mudahan Bu Nurul dan kita semua senantiasa bisa menjadikan ibadah kita itu selalu istiqomah gitu, menjalankan semua kebaikan lah seperti itu ya. Baik Pak Ustadz, masih kena ayah anuti Bu Imas nih, pertanyaannya nih dari Bu Imas. Pak Ustadz, apakah boleh ketika kita berpuasa divaksin atau disuntik? Oh ya, ini lagi musim vaksin nih. Barangkali Ibu dan Bapak di sini ada yang agendanya ya minggu depan kita akan divaksin. Nah seperti itu. Gimana nih kalau lagi puasa? Kan bukannya ada cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah itu gimana hukumnya? Seperti itu Pak Ustadz, Mangga. Ya. Wah hebat, luar biasa ini. Ini Bu Imas. Bu Imas Subang ini teh. Ya, kawan kita ini. Ya, terima kasih Bu Imas. Ini fikih ranahnya Bu ya. Jadi memang fikih itu ada ikhtilaf atau khilafiyah, atau maksudnya ada perbedaan pendapat. Hanya di sini sudah disampaikan dari Majelis Ulama Indonesia, ya sudah sepakat bahwa ketika kita saum divaksin itu tidak membatalkan. Ya, ketika kita saum kemudian kita divaksin, disuntik ya, walaupun misalnya ada dimasukkan dalam cairan ya, maka itu tidak membatalkan. Karena tadi Bu kembali, ini sebagai ikhtiar kita, ya, bagaimana agar bisa mengurangi daripada korban dari wabah COVID Corona ini, sehingga tadi upaya pemerintah adalah dengan adanya vaksin, ya dengan adanya vaksin. Nah dengan adanya vaksin maka terus dengan cara tadi disuntik sekali lagi, ya selagi disuntik ya Bu ya, bukan kemarin disampaikan bukan vaksin nanti gitu ya. Kalau itu batal. Hanya yang jadi persoalan seperti ini Bapak Ibu. Ini bahkan bisa bertanya nanti ke Bu Leni yang sudah digejos 2 kali ya Bu Leni. Wah, 2. Sudah lulus saya, sudah lulus. Yang kedua ya udah hatam ya. Hatam. Ya. Bu Leni ini 2 kali. Yang kedua ini terlihat Bu Leni ini langsung lemes. Nah, ini Bu yang jadi persoalan. Karena kata dokter itu kalau setelah disuntik itu pertama jangan banyak aktivitas. Sedangkan ibu rumah tangga nggak bisa dikurangi aktivitasnya Bu. Ya betul. Kebayang pemenu gaduh murang kali alit, cicing mana teh? Oh, murang kali gagal acangan gitu. Ya. Kemudian maka akibatnya apa? Lihat kan Bu, terasa ya Bu Leni jadi lemes, ya seperti itu. Ada yang mata berkunang-kunang, ada yang pengen shopping aja, itu ya. Kalau abang berangkat. Jadi maksudnya itu gini Bu, efeknya. Maka kemarin saya diingatkan pula dari ini kesepuhan orang tua saya nih Pak Muksin, ya sudah berkumpul di Majelis Ulama Indonesia khususnya yang ada di Kota Bandung. Hanya MUI mengajukan agar kalau misalnya bulan Ramadan ini divaksinnya itu ketika setelah berbuka puasa Bu.
Ya, yang seperti itu. Ya, memang apakah ini sudah diterima ajuannya dari MUI untuk dilakukan di malam hari, ya? Atau misalnya kalau kemarin lihat di edaran dari Bapak Kepala, ya, tanggal berapa? 26 April ya. Ya, 26 April kalau tidak salah itu akan dilaksanakan. Ya, walaupun memang tadi sebenarnya MUI itu mengajukan agar divaksinnya itu di malam hari. Maksudnya ke efeknya Bu ya. Kalau tadi masalah batal itu sudah aman. Kalau divaksin itu tidak membatalkan. Selagi disuntikan bukan diminum. Ya Bu, seperti itu. Tapi masalahnya itu efeknya Bu. Efeknya itu takut misalnya nanti karena menjadi lemah. Ya. Karena itu kan disuntikan ini Bu ya, virus juga kan seperti itu. Ya, menjadi misalnya jadi lemah, kemudian akhirnya itu bisa jadi banyak orang yang nanti jadi nggak kuat, sedangkan memang dalam fikih seperti ini Bu, yang boleh untuk berbuka itu tentu tidak kuat, dalam artian tidak kuat untuk menahannya dan khawatir ya menjadikan madarat Bu, sampai menyebabkan misalnya kematian seperti itu. Ya, makanya di sana kan yang boleh berbuka itu atau yang tidak berpuasa misalnya yang sudah tua, yang sudah tidak mampu menahan gitu, seperti itu makan dan minum, atau ibu hamil yang apabila khawatir ya bayinya, ibu menyusui, seperti itu. Intinya orang-orang yang tidak kuat dalam hal. Nah, ini yang bisa jadi persoalan setelah divaksin itu Bu. Jadi setelah divaksin, kalau vaksinnya sekali lagi tidak membatalkan selagi disuntikan. Ya, tapi setelah divaksinnya itu Bu, apakah misalnya tadi masih segar, jaguar ringkas, masih segar, atau tadi Bu menjadi lemah? Dan ketika lemah kan khawatir, sedangkan Bu Leni kalau kata dokternya, mohon maaf nih, setelah divaksin itu harus apa Bu? Istirahat aja sih. Karena kondisinya memang akan tergantung nanti ya, betul. Tidak akan sama gitu tiap orang. Ya, jadi disuruh makan atau disuruh apa Bu? Ada pantangannya? Nggak ada. Makan yang banyak? Nggak ada. Oke. Asal jangan menanggung beban berat kan, kata Pak Ustadz juga. Iya, beban hidup itu kata Pak Hafiz. Beban hidup yang berat apalagi. Beban hidup itu yang berat itu. Ya, seperti itu. Tapi ibu-ibu saat ini nggak akan menjadi berat beban hidupnya itu selagi ada ikatan cinta. Asik. Sekian, Ustaz, sekian. Tapi ikatan cinta, awas itu Bu, nanti ada saingan. Saatnya azan maghrib. Sarang ikatan batin. Kalah ya. Azan maghrib itu akan mengalahkan ikatan cinta Bu. Nah, betul Pak Ustadz. Terkelas. Hidup kolak ya. apa namanya? Iya. Kan di kita itu gitu Bu. Maka Ibu nanti ada sunnah ya. Sunnahnya itu kan korma ketika saum itu wajibnya itu bala-bala gitu. Nah, betul Pak Ustadz. Kehu. Oke. Siap Bu Mas. Ya dikirim kolontong lah. Ya, kita gitu Bu Leni, Bu Imas. Iya. Baik, nah itu ya Bu Imas ya. Mudah-mudahan tidak ragu lagi ya. Jadi siap nanti kalau memang ada jadwal vaksin ketika bulan. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat lah, tidak ada efek. Amin. Kalau yang saya rasakan sih, tidak. Beberapa teman saya yang sudah ini juga nggak terlalu ada efek yang inilah. Insya Allah sehat-sehat semua ya, begitu. Alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz masih ada pertanyaan ini dari orang tua. Halo. Ini dari orang tua kelas 1A. Alhamdulillah. Mana Ibu? Pak Ustadz gimana nih, mau tanya, apakah dosa jika kita belum bayar qada puasa tahun lalu? Terus gimana cara menyicilnya ya? Karena kadang tidak tahu gitu berapa banyak batal puasa, udah lupa gitu. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz solusinya? Ya. Nah ini Bu, Nabi menyampaikan ya, setiap kan gini Bu, kita berarti kalau tidak puasa itu kan jadi hutang. Nah kata Nabi, setiap hutang itu Bu harus tercatat. Ya, harus sering mencatat.
Agar apa? Agar tidak lupa. Ya. Nah, hanya yang jadi persoalan misalnya seperti ini Bu, kodoknya itu karena apa? Misalnya apa? Karena head, ya, karena head atau misalnya karena Nipas. misalnya melahirkan Ya, seperti itu ya. Nah, habis melahirkan. Memang di sana ada ini Bu, ada di dalam fikih ya, sekali lagi dalam fikih memang ada batasan waktu di sana ya sampai misalnya melihat 2 tahun. Ya berarti 2 Ramadan maksudnya seperti itu. Nah makanya kalau tidak dicatat Ibu nanti lupa ini berapa kali yang saya meninggalkan saum itu. Kan kalau wanita itu gini ya Bu, pertama dari hamil. Di sana ada keringanan itu, tapi bukan berarti tidak melaksanakan saum. Ya gitu. Tidak melaksanakan saum. Kemudian setelah hamil kemudian menyusui, ya, melahirkan kemudian nyala langsung karena menyusui teh apa habis ya melahirkan ya melahirkan dalam artian gini maksudnya teh Bu ini dari masa melahirkan sampai menyusui kan kurang lebih 2 tahun ya 2 tahun ya betul ya Cuma ya kesepuhan ya seperti itu puasa 2 tahun hamil deh ke puasa hamil aduh Pak Ustadz ya oke mungkin Bu Ibu gitu mungkin banyak anaknya ya banyak anaknya jadi lupa ya, kapan ini karena 1 tahun diberikan keringanan tadi sampai misalnya 2 tahun 2 tahun deh maksudnya teh kalau sudah kan murang kali natos ageng gitu Bu tak tidinya maka tadi bade misalnya ayeuna tos kiat ka ngomayar nya kodok gitunya ngodoan maka nah sebelum Ramadan ini yang dipersiapkan itu maksudnya kenapa harus banyak saum itu maka tadi dahulukan dulu yang wajibnya apabila misalnya punya samatan gitu yang belum dibayar agar apa agar tidak lupa sekali lagi kalau misalnya kondisinya tadi buat selagi tadi Bu memang rusuhnya itu apabila tadi ibu hamil atau misalnya menyusui ya hamil atau misalnya menyusui kalau hamil misalnya nggak kuat dan kata dokter ini khawatir nggak usah saum misalnya seperti itu maka tadi tidak usah saum ya dengan catatan tadi dicatat misalnya berapa kali tidak saumnya kemudian nanti ada untuk mengganti ya di hari-hari berikutnya seperti itu mungkin itu Ibu ya mengenai misalnya kalau yang lupa maka ya intinya harusnya sekarang jadi mau sekarang kalau misalnya nggak saum Bapak Ibu ditulis ya nggak saum berapa hari gitu nggak saumnya berapa hari ya jangan sampai karena yang namanya hutang tetap hutang itu harus dibayar ya gitu itu harus dibayar walaupun nanti ada yang misalnya nanti hubungannya kalau ini dengan fidyah ya dengan fidyah terus misalnya ada yang hanya wajib fidyah seperti misalnya orang tua dan tidak mampu lagi untuk saum kan orang tua nggak ada kesempatan misalnya kesananya tuh misalnya Bu ya tidak kuat karena sudah lemah ya tidak kuat saum berarti itu mah fidyah tapi kan kalau misalnya ibu hamil ya tadi apabila misalnya tidak saum fidyah dulu tetapi tetap harus membayar saum yang ditinggalkannya dengan tadi misalnya ada batasan sampai misalnya tadi 2 tahun ya 2 tahun itu kan sampai maksudnya itu sampai menyusuinya selesai ya walaupun kata Pak Hafiz mungkin tidak selesai ya ibu-ibu tapi maksudnya itu anaknya yang 2 tahun itu sampai selesai ya untuk menyusuinya seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu. Memang sekali lagi itu fikih tapi kalau bagaimana kalau misalnya lupa maka kira-kira Ibu ingat itu misalnya berapa hari ya berapa hari misalnya saya bisa jadi misalnya 10 hari kita bayar gitu 10 hari dengan cara apa ya dengan cara dicicil boleh ya dengan cara dicicil. Nah sekarang lantas bagaimana mau masuk bulan Ramadan ini kan tinggal berapa hari lagi
Bapak Ibu, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selain daripada bulan Ramadan, Rasul hampir melaksanakan satu bulan itu di bulan Sya'ban, ya di bulan Sya'ban. Nah, hanya saja kata ulama seperti ini, Bu. Sebelum masuk Ramadan, maka sebaiknya 1 atau 2 hari itu tidak melaksanakan pas dekat waktunya. Ya, karena di sana kan waktu penentuan apakah masih masuk Sya'ban atau sudah Ramadan. Ya. Maka menurut ulama fikih, ada sebelum masuk Ramadan itu 1 hari itu tidak melaksanakan saum. Kecuali kalau yang terbiasa misalnya melaksanakan saum Daud, 1 hari saum, 1 hari tidak, seperti itu, Bu. Kalau misalnya kecuali yang biasa seperti itu. Ini kalau misalnya yang terbiasa, yang tidak terbiasa maksudnya sebelum Ramadan maka dijaga dulu misalnya, atau misalnya tidak melaksanakan di 1 atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Wallahu a'lam. Mungkin itu, Bu. Mohon maaf ya, mangga. Ya, begitu dari Ibu Aulia ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan betul ya, memang perempuannya kita rentan itu kalau lupa batalnya itu ya kesananya baliut dan masuk hilap gitu Pak Ustadz leres. Baik, masih adakah yang ingin bertanya secara langsung dari Studio 1? Ada yang mau bertanya secara langsung? Man, menuju ngopi lah. Nuju ngopi heula Studio 1 mah cenah Pak Ustadz liciknya. Coba gerahnya di dia mana ke aya Pak Ustadz aya nubuhan. Saya kaisin Pak Hafiz. Sekedap di telepon ku pamuksin ieu pangyanakeun cenah gitu. Amin. Siap lah. Baik. Pangyanakeun sesahan. Iya. Ibu dan Bapak Bu Tuti bade narosan Bu Tuti. Mana Ros, ada maghrib biasa tamu 5 tuh Pak Ustadz. Asar eta mah. Iya, ya goreng pisang. Goreng pisang cenah Bu Tuti. Siap Bu Tuti. Ya baik Ibu dan Bapak begitu tadi penjelasan dari guru kita semua ya Pak Ustadz Diki, alhamdulillah banyak sekali pencerahan. Jadi kegiatan ngopi kali ini bisa dikatakan persepsinya kita mau memasuki bulan Ramadan. Leres gitunya Pak Ustadz. Nah, gitu. Ini persepsinya. Sekarang guru mah sudah sesuai LPP, Bu. Mohon sesuai dengan LPP ya. Jadi kegiatan intinya nanti kita udah siap nyambung gitu dengan apa. Ya, betul. Nah, seperti itu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya coba tarik garis dari apa yang sudah kita bahas dari pagi tadi, dari jam 9 tadi, bahwasanya di masa pandemi ini tidak menjadikan alasan untuk kita bermalas-malasan, baik itu dalam beribadah, menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, maupun bagi ibu bapak guru tidak menjadi alasan untuk bermalas-malasan, malah harus menjadi momentum kesempatan bagi guru-guru di masa pandemi ini harus tetap berkreasi dan berinovasi. Nah, itu mohon dicatat ya, sesuai dengan apa yang kita mampu lah seperti itu ya. Hanya saja mungkin dalam hal berinovasi kaitannya dengan ibadah mata kengingnya Pak Ustadznya bilih we anu saumna cenah abdi mah pada inovasi saumna ditambihan bukannya tabuh opat nah itu mah tidak bisa betul tidak istilah berkreasi dan berinovasi dalam hal ibadah ya, namun dalam hal yang lain lah kita memanfaatkan masa-masa pandemi kita work from home atau pokoknya kita stay di rumah, kita harus tetap aktif sesuai dengan apa yang kita sesuai dengan ya pekerjaan maupun kegiatan kita. Nah, mudah-mudahan amalan ibadah yang kita laksanakan nanti di bulan Ramadan nanti, kita semua terutama yang hadir di room ini, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat yang mendapatkan pahala tingkatan puasa yang atunu tengah-tengah, atunu istimewa. Karena kalau yang teristimewa itu ya tadi dijelaskan
seperti yang dijelaskan Pak Ustadz itu memang untuk tingkatannya para anbiya ya, para nabi ya, atau minimal kita bisa ada di level tengah, mendapatkan pahala tingkatan puasa di level yang istimewa seperti itu. Baik Ibu dan Bapak, jika tidak ada yang ingin kita bahas, saya mau memohon kepada Pak Ustadz Diki untuk memimpin doa, terutama ya sekali lagi untuk kita semua yang hadir di room ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir batin, kekuatan iman kita, sehingga kita bisa secara fokus menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang terbaik. Mangga Pak Ustadz. Amin, ya Rabbal Alamin. Doa. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi dan Bu Leni, dan alhamdulillah ini guru-guru ya sudah kumpul. Kita memohon kepada Allah dan tentu berharap endingnya itu Bu tadi kalau disampaikan ada persepsi kegiatan inti, kemudian ada evaluasi ya seperti itu. Kalau berbicara gini Bu, sebelum doa maksudnya ada namanya itu metamorfosis lah. Kalau guru biologi ini jagonya Ibu Guru. Ingat seperti jangan sampai puasanya seperti puasa ular gitu. Kan ular itu kan untuk ganti kulit itu harus berpuasa. Tapi setelah ganti kulit itu, setelah berpuasanya untuk mengganti kulit, ular tetap namanya ular. Kemudian kelakuannya dan tetap masih menyeramkan dan menakutkan. Kita harus seperti ular, dalam artian puasanya ular itu ketika bermetamorfosa itu, ulat itu kan berubah menjadi kepompong, kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Dari yang namanya ulat itu berubah, ya, namanya berubah menjadi misalnya kupu-kupu. Dari yang asalnya menakutkan menjadi indah dipandang. Nah, Bapak Ibu, maka jadilah maksudnya adalah ketika kita selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, jadilah manusia yang lebih baik lagi. Ya, jadilah kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi. Sehingga ketika masuk bulan Syawal itu artinya meningkat, kita tingkatkan amal ibadah kita. Dan Bapak Ibu, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka jangan sia-siakan kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan apabila Allah memberikan kesempatan. Karena kita tidak tahu hari ini, besok, bahkan sampai lusa, apakah kita masih diberikan kesempatan. Kita hanya bisa mohon kepada Allah, ya Allah, wabalina Ramadan, sampaikan kepada bulan Ramadan yang agung, yang begitu banyak keberkahan di bulan Ramadan itu, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan ketika kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Walidha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Duhai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kesempatan kepada kami untuk masuk kepada bulan Ramadan yang agung, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk mentarbiah kami, ya Allah, agar menjadi manusia yang lebih baik lagi, ya Allah. Baik, tentu kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tentu kita melaksanakan ibadah sosial kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, kepada putra-putri kita, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini adalah hamba yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Hamba yang betul-betul dalam melaksanakan ibadah. Sehingga setelah ibadah itu tentu kita menjadi manusia yang bisa lebih baik lagi. Bisa kita sebagaimana yang dicontohkan bagi Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabbana, jika kami diberikan kesempatan di bulan Ramadan, di mana bulan diijabahnya doa, ya Allah, semoga wabah ini segera berakhir. Semoga corona ini segera berakhir. Dan tentunya kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Tentu kita diberikan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya Allah, ya Rabbana, panjangkanlah umur orang tua kami, ya Allah.
berikanlah keberkahan, berikanlah kesehatan ya Allah. Berikanlah kemuliaan kepada mereka ya Allah. Apabila sudah wafat ya Allah, berikanlah nikmat kubur, jauhkan daripada azab kubur ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kumpulkanlah kami beserta orang tua kami di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah teman-teman kami adalah teman-teman yang senantiasa saling mengingatkan bukan hanya perkara dunia tapi perkara akhirat. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah keberkahan rezeki ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah pasangan-pasangan kami adalah pasangan yang soleh, pasangan yang soleh. Jadikanlah putra-putri kami ya Allah sebagai putra-putri yang soleh-solihah, yang memiliki akhlakul karimah, yang bisa berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah siswa-siswi khusus yang ada di sekolah ya Allah, umumnya semuanya ya Allah, berikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah ya Allah. Seandainya nanti ya Allah kami dipertemukan dalam kegiatan tatap muka ya Allah, berikanlah kesempatan kami untuk bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Berikanlah kami menjadi kesempatan menjadi orang tua yang lebih baik lagi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah tempat ini adalah tempat yang barakah. Rabbi anzil alaina munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minal muhsinin. Rabbana hab lana minal alimin. Rabbana hab lana minal mujahidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang bisa ikut pada hari ini, dan tentu tak lupa mengucapkan terima kasih Bu Leni dan tim semuanya di bidang kurikulum serta para penyusup SD 053 di situ. Kemudian guru saya Pak Muksin, dan tak lupa untuk Bapak Kepala Sekolah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, dan tentu sekali lagi yang paling utama saya memohon maaf atas segala khilaf, tentu kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.